Kalau kamu merasa bahwa kamu pantas mendapatkan mukjizat dan kamu mencari itu, dia katakan pantas kalau jarang Allah memberi apa-apa kepada orang yang demikian ini. Lalu yang berikut adalah doa adalah untuk mencari kehendak Allah, maka doa itu bukan mencari mujizat. Saya tuliskan juga dalam buku itu bahwa ternyata sekarang ini ada tren bahwa orang melakukan safari doa, melakukan aneka olah rohani, praktik devosi hanya untuk mendapatkan mujizat. Bahkan mereka mencari pastor, pelayan yang konon bisa mendatangkan mujizat, bahkan pergi ke tempat-tempat sana dan seterusnya hanya demi mujizat. Saya bertanya, apakah doa itu hanya mujizat? Hanya demi mujizat. Orang sekarang senang berdevosi, katakanlah senang berdoa hanya supaya dapat mujizat. Aduh, pastor-pastor yang bisa mujizat laris. Nah, kasihan yang nggak bisa buat mujizat. Apakah mereka nggak berdoa? Ya enggak. Kasihan juga orang yang tidak pernah dapat mujizat dari doanya. Apakah mereka tidak berdoa? Kalau mujizat satu-satunya bukti dari doa yang benar, mestinya Tuhan membuat itu pada diri orang-orang kudus semua melakukan mujizat. Ini akan kita lihat kemudian, bahwa ternyata doa itu bukan untuk mencari mujizat. Maka kalau kita berdevosi mati-matian, berdoa mati-matian, hanya supaya dapat mujizat, berhentilah berdoa. Itu bukan doa. Dalam kitab suci, saya tambahkan sedikit, dalam kitab suci kita sering melihat bahwa Yesus itu menghindar dari orang-orang yang menantikan mujizat. Jadi para pencari mujizat ini sering kali mengikuti Yesus. Tapi dalam kitab suci sering kali dikatakan Yesus menghindar dari orang banyak. Bahkan menghindar pergi ke bukit, pergi kemana. Karena orang datang kepada dia hanya mencari mujizat. Maka kalau kita berdoa hanya sebuah mujizat, ya mungkin ya. Bisa saja kita seperti mereka. Seperti yang dikisahkan dalam kitab suci. Ya kita dihindari oleh Yesus lalu kemudian pergi ke tempat lain. Kenapa? Karena kita tidak mencari Yesus. Kita sedang mencari mujizat. Nasihat dari Santo Agustinus ini saya kutip di sini. Dia katakan demikian. Bila Allah memberimu rahmat, itu karena ia memberikannya dengan bebas. Maka kamu harus mencintai dengan bebas. Janganlah mencintai Allah demi mendapatkan hadiah. Biarkanlah Allah itu menjadi hadiah. Maka kalau kita kemudian berdoa hanya untuk dapat hadiah, untuk dapat mukjizat, janganlah mencintai Allah hanya untuk dapat hadiah. Cukuplah Allah itu menjadi hadiah. Menarik sekali. Nanti setelah ini saya banyak diprotes. Romo karena tidak bisa buat mukjizat lalu ngomong gitu. Ya, saya sampai kapanpun tidak pernah bisa buat mukjizat. Ya. Nah, begitu orang kemudian berbicara tentang kehendak Allah, seringkali orang berbenturan dengan keinginannya. Dikatakan di sini, kita bahkan tidak mau menerima apa yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena pemberian itu tidak sesuai dengan permintaan dan kemauan kita. Padahal pemberiannya adalah kehendak yang terbaik. Katakanlah kita meminta sesuatu, tapi ketika kita minta itu tidak diberikan, Tuhan justru memberi yang lain, kita nggak senang pemberian Tuhan ini. Santa Teresa mengatakan ini, kerendahan hati yang sejati adalah senang atas apapun yang diberikan kepada kita. Ada orang-orang yang merasa berhak untuk meminta anugerah-anugerah dari Allah. Kerendahan hati macam apa itu? Ia yang mengenal kita semua pantas kalau jarang memberi apa-apa pada orang-orang yang demikian ini. Santa Teresa ini keras kalau berbicara kepada para susternya tentang doa. Kalau kamu merasa bahwa kamu pantas mendapatkan mukjizat dan kamu mencari itu, dia katakan pantas kalau jarang Allah memberi apa-apa kepada orang yang demikian ini. Ini bukan kata-kata saya. Menarik sekali. Jadi kerendahan hati itulah, kerendahan hati dalam doa itu berarti apapun yang Tuhan berikan saya senang. Kalau katakanlah saya minta sesuatu, saya mau minta diberikan makanan. Contoh konkretnya saya kepinginnya makan sate. Tapi Tuhan memberikan soto.
Nah, orang yang rendah hati, oleh Teresa dikatakan, senang menerima apa yang diberikan Allah. Apapun yang diberikan Allah. Kenapa? Karena pemberian Allah itu adalah pemberian yang terbaik. Lalu kemudian singkat saja dalam hal ini, ketika kita kemudian mengenal Allah dan kehendaknya, kita ingat akan sabda Yesus bahwa kamu adalah sahabatku. Dan kemudian konsekuensi dari persahabatan itu adalah bahwa ternyata bahwa doa itu juga bahwa ketika kita bersahabat dalam doa, persahabatan itu menuntut pengorbanan dan derita dari kita. Maka dalam buku itu ada satu judul yang saya buat, lebih baik tidak berdoa kalau kamu tidak mau menderita. Kenapa? Karena doa itu adalah persahabatan dengan Tuhan. Tidak mungkin kamu mau bersahabat dengan Tuhan, tapi Tuhan, sahabatmu ini menderita dan kamu tidak mau menderita. Nah, itulah yang dikatakan oleh Santa Teresa. Tuhan, bila engkau rela menderita semua ini bagiku, apakah yang kuderita bagimu? Apakah yang patut aku keluhkan? Dia katakan, aku malu Tuhan bila melihatmu dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Jadi kalau engkau misalnya mengatakan, saya ini adalah seorang pendoa, dan doaku itu lumayan bertumbuh, tapi engkau tidak mau menderita, dan tidak selalu mengeluh dalam penderitaan. Lalu doa itu apa? Persahabatan dengan siapa? Sedangkan sahabatmu yang engkau ajak bicara dalam doa itu menderita. Maka sangat malu kalau kemudian saya mengatakan bersahabat dengan Tuhan, tapi saya tidak mau menderita. Maka saya buat judul di situ. Lebih baik tidak berdoa. Jangan mengira doa itu lalu kemudian adalah jalan keluar dari sebuah penderitaan. Oke, ya, benar salah satunya. Tapi bukan hanya itu. Doa itu juga adalah menuntut penderitaan. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita bersahabat dengan Kristus. Dan Kristus menderita. Malu dong. Masa kita katakan sahabat dari Yesus, Yesusnya menderita, kita tidak mau. Nah, Teresa Avila kemudian juga menegaskan ini. Bila ia melihat jiwa yang sangat mengasihinya, Anda yang sangat mengasihinya, maka ia tahu bahwa jiwa itu bisa menderita banyak baginya. Sedangkan orang yang sedikit mengasihinya, maka hanya akan mau menderita sedikit saja. Maka kalau Anda tidak mau menderita, dikatakan, ya mungkin Anda tidak mengasihi Kristus. Maka kalau kita berdoa tidak mengasihi Kristus, untuk apa berdoa? Nah itu, jadi cara berpikir ini yang membuat kita, iya ya. Teresa mengatakan, dia tahu bahwa jiwa itu bisa menderita banyak baginya. Sedangkan orang yang sedikit mengasihinya, maka hanya akan mau menderita sedikit saja. Maka kalau kita berdoa, berarti kalau kita tidak mau menderita, kita sedikit saja mengasihi dia. Sedikit kita mau menderita. Doa itu menuntut penderitaan. Silakan dibaca lebih banyak lagi dalam buku itu. Yang terakhir, doa yang benar mengubah si pendoa. Doa itu adalah merupakan perjumpaan dengan Tuhan. Saya yakin semua orang pasti mengiyakan ini. Doa merupakan perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan yang umum kita tahu adalah doa itu adalah bercakap-cakap dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Nah, dalam kitab suci, dalam pengalaman hidup rohani, setiap perjumpaan dengan Tuhan itu selalu mengubah hidup seseorang. Ingat, setiap perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah